Oke, Bang Jainuddin, terkait kasus intoleransi di Sukabumi ini kan, kemarin korban dari intoleransi melaporkan Kapolsek Cidahu ke Propam Mabes Polri. Mungkin gimana sih melihat hal tersebut? Ada dugaan katanya kan membiarkan, dan laporan tersebut atas adanya dugaan penistaan agama dari si korban intoleransi melalui kuasa hukumnya. Gimana Bang? Ya, saya pribadi merasa prihatin ya atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita ya, sebangsa dan setanah air yang sedang beribadah namun mendapatkan perlakuan yang menurut hukum itu tidak sesuai ya. Apalagi kabar berita bahwa diduga Kapolsek setempat juga terlibat ya dalam hal ini, telah melakukan pembiaran, adanya pengerusakan, adanya penyerangan ya, sekelompok masyarakat yang sedang beribadah ya, digeruduk atau dilakukan penyerangan, dan itu menurut saya itu sangat menyalahi karena bagaimanapun itu menyangkut hal-hal yang diatur oleh undang-undang terkait toleransi dalam hubungan keagamaan ya, dan berkaitan dengan Kapolsek yang diduga telah melakukan pembiaran dan juga adanya berita, adanya dugaan bahwa dia juga telah melakukan provokasi ya, dan ini sangat-sangat disesalkan karena bagaimanapun sebagai aparatur negara seharusnya memberikan contoh, mengerti aturan mainnya dan memahami undang-undangnya. Harusnya seperti itu, dan ini PR juga nih buat pihak kepolisian. Berarti abang sendiri sangat mengecam atas tindakan dugaan Kapolsek tersebut ya bang? Kita sangat mengutuk ya. Saya juga Muslim, tapi bagaimanapun itu sangat tidak dibenarkan ya. Apalagi Indonesia ini terdiri dari beragam agama ya, dan harus kita hormati, harus kita saling melindungi, kita harus saling menjaga karena itu sudah diatur oleh undang-undang ya terkait kebebasan beragama. Nah ini kan, yang dilaporkan tidak hanya Kapolsek ya, salah satunya mungkin ada ketua RT. Menurut abang sendiri gimana melihatnya? Ya, semua yang terlibat dalam pengerusakan ya, ataupun kekerasan yang dilakukan di lokasi itu harus ditindak ya, harus dikenakan sanksi hukumnya, karena bagaimanapun siapapun itu seharusnya itu tidak dilakukan ya, karena itu sangat-sangat keji dan melanggar ya. Kita sangat tidak mendukung dan mengecam tindakan-tindakan tersebut. Bang, setelah dari Mabes, korban ini kan ada undangan dari Komnas HAM, dan di situ mereka datang terkait hal tersebut, dan mereka bercerita dari kuasa hukumnya korban ini kalau Komnas HAM ini saat datang ke lokasi ini kan mendapatkan adanya dugaan intimidasi dari Kapolsek karena kan diikuti terus katanya. Abang sendiri mendengar hal tersebut gimana bang? Ya, kita berharap ya, kalau memang itu benar ya, terkait ada keterlibatan Kapolsek, kita berharap Kapolri ya atau Polres setempat untuk segera mencopot ya Kapolsek tersebut, karena itu jelas-jelas melanggar ya secara jabatan maupun secara undang-undang yang ada, itu tidak dibenarkan ya. Kita minta Kapolsek tersebut untuk segera dicopot. Nah ini kan setelah melaporkan oleh pihak korban, katanya ada intimidasi untuk cabut laporan, gimana? Ada dugaan katanya. Ya, itu minta segera ditelusuri dan dicari kebenarannya ya. Kalau memang benar siapapun yang mengintimidasi ya, tokoh masyarakat, pihak kepolisian atau siapapun itu, agar segera diproses ya. Karena itu sangat tidak dibenarkan, karena itu bentuk-bentuk intimidasi dan berujung akan hadirnya pengancaman dan sebagainya ya. Seperti itu. Kita minta itu diusut tuntas. Nah ini kan, setelah 7 tersangka nih bang, ada lagi 8. Nah menurut abang, apakah memang di 8 tersangka ini memang menurut abang
yang apakah ada tambahan lagi atau seperti apa Bang sudah dilakukan? Kalau berdasarkan video yang kita lihat itu jelas ya, siapapun itu yang ada di sana yang jelas-jelas turut dan ikut serta melakukan pengerusakan ya ataupun melakukan kekerasan di sana itu wajib diusut dan dikenakan sanksi hukumnya. Itu bisa dilihat dari video ya, video tersebut ya, bagaimana sekelompok masyarakat yang melakukan pengerusakan di sana. Nah ini kan dari Pak Gubernur yang memberikan bantuan 100 juta. Nah, 100 juta ini ternyata dialokasikan untuk ke masjid deh kalau tidak salah ya Bang. Nah di situ ternyata pemilik villa ini menyumbangkannya itu ditolak di mana oleh pihak yang ingin dibantu, mungkin dari warga sekitar kalau tidak salah. Gimana dengan kabar tersebut? Ya, sebenarnya bantuan dari ke Pak Gubernur itu ya bentuk rasa keprihatinan ya, intinya untuk meringankan, untuk membantu proses perbaikan dari tempat ibadah itu gitu loh. Dan terkait uang itu dikembalikan atau uang itu disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dan ternyata ditolak itu bagian lain ya, itu kembali kepada individu masing-masing seperti apa menilai dan dari sudut pandang mereka ya, mereka butuh atau tidak itu ya, yang penting Pak Gubernur sudah menyerahkan bantuan tersebut ya, berkaitan dengan si penerima mau menyalurkan kembali atau gimana itu ya silahkan saja, jadi itu tidak menjadi soal kalau menurut saya. Nah Bang, saat pertama kali dengar kasus ini gimana sih responnya? Saya jujur begitu lihat video itu dan kebetulan di hari yang sama saya kaget gitu, dan makanya saya ikut serta mengecam dan mengupload video tersebut ya. Kita kaget dan ini terjadi lagi. Ini tanggung jawab negara loh. Ya, semua masyarakat di Indonesia ini wajib dilindungi, apalagi dalam konteks mereka ini beribadah gitu loh. Mau cari apa sih gitu loh. Seperti itu. Ya enggak, dan semua harus berjalan dengan baik gitu, tanpa ada ancaman, tanpa adanya tekanan, tanpa ada lagi penyerangan-penyerangan seperti itu gitu. Saya sangat kaget. Bang, harapannya mungkin bukan harapan, maksudnya kasus ini kan ada lagi nih Bang di Depok kalau tidak salah, masih berlanjut. Nah mungkin Abang sendiri mendengar kabar tersebut gimana Bang, terkait ini ternyata masih ada gitu. Nah ini berarti menunjukkan perlunya hadir dengan pasti, dengan jelas gitu loh, peran pemerintah di masyarakat, peran ulama, peran tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi ya, hal-hal semacam ini gitu loh. Jangan sampai terulang kembali. Ini artinya bila terjadi lagi kita anggap masih minim ya edukasi terkait masalah hukum, masalah keagamaan di masyarakat ini. Makanya pentingnya pemerintah hadir, tokoh masyarakat hadir, tokoh keagamaan hadir gitu, agar menjaga keharmonisan dan toleransi beragama dimanapun agar tetap dijaga, seperti itu Bang. Tapi kedepannya menurut Abang kasus ini gimana Bang? Kalau semisal ada lagi gimana? Kalau misalnya terjadi lagi, itu menandakan peran pemerintah masih lemah, ya enggak? Peran masyarakat, peran tokoh masyarakat masih kurang, ya. Dan rasa toleransi beragama di lingkungan tertentu dianggap kita masih lemah, dan demokrasi kita juga kita anggap mundur gitu, seperti itu gitu loh, kalau hal ini masih tetap terjadi gitu. Efek negatif terkait kejadian tersebut apa Bang? Efek negatif ke depan ya, ini akan timbul semacam bom waktu ya. Kita tidak mau hal ini terjadi dan terus terjadi. Bisa saja ke depan apabila ini tetap dipelihara dan tidak bisa dicegah akan menimbulkan ya gesekan dan bisa saja gitu perang saudara dan sebagainya. Dan ini yang kita tidak harapkan gitu loh. Jangan sampai hal kecil semacam ini akan menjadikan bom waktu di kemudian hari gitu loh. Karena kita tidak toleransi gitu loh antar sesama pemeluk agama.
Oh, berarti ada sesuatu yang nantinya. Oh iya, betul. Kita kan tidak tahu gitu loh. Gitu. Jangan kita merasa sebagai mayoritas apa namanya bisa seenaknya gitu mengintimidasi minoritas itu kita sangat tidak sependapat gitu loh seperti itu. Bang, harapan dan pesan abang terkait adanya kasus tersebut. Ya harapan kita marilah gitu loh bagi masyarakat gitu loh kita jaga toleransi beragama, kita jaga toleransi beribadah ya. Ini menyangkut masalah keyakinan bagaimanapun mereka itu saudara kita sebangsa dan setanah air dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan semua diatur oleh undang-undang wajib penjaga. Yuk kita damai, yuk kita saling menghargai, yuk kita saling bertoleransi. Berarti kalau misalkan nantinya Bang Saryadi, kalau tidak adanya tindakan tegas berarti nantinya bakal ada apa ya, sesuatu mungkin dampak negatifnya gitu. Oh iya, jelas kalau itu dibiarkan, pemerintah tidak tegas, pemerintah tidak hadir dengan jelas, itu merupakan bibit-bibit intoleransi dan akan menimbulkan perpecahan bangsa ini. Salah satunya yang terjadi ke yang baru ini Depok ya Bang. Betul, seperti itu. Ya. Gimana Bang, miris gak sih sebut beban? Sangat miris karena bagaimanapun meskipun saat itu mereka tidak berdaya ya kita serang kita binasi tapi tidak tahu hati dan pemikiran mereka akan seperti apa dan itu akan memicu semacam bom waktu semacam dendam dan sebagainya gitu itu yang kita tidak harapkan. Oke Bang, coba. Satu lagi.